warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya perkenalkan, nama saya Lasmono. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SD Negeri 2 Pucungkerep, Kecamatan Kalimiro, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sri Hartati. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 2 Pucungkerep, Kecamatan Kalimiro, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak Lasmono. Mana kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan percakapan observasi. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Untuk tujuannya dari supervisi, tujuannya dilakukannya supervisi adalah nanti agar saya itu bisa mengetahui atau juga untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Terus mengapa kita melakukan percakapan praobservasi adalah nanti sebagai awal sebelum nanti Bu Tati melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya ajukan sama Bu Tati. Yang pertama itu, besok Bu Tati mau mengajar apa? Besok saya akan mengajar matematika bab 9. Materinya tentang mengeksplorasi banyak benda. Terus tujuannya pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, melalui pengamatan benda konkret, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk benda. Yang nomor 2, melalui pengamatan video, siswa dapat membandingkan volume bangun ruang. Sedang yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang bangun ruang. Demikian Pak tujuan pembelajarannya. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai di pembelajaran itu? Untuk area pengembangannya, saya ingin mencapai pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sosial, di mana murid nanti akan bekerja sama secara kelompok, membangun komunikasi yang baik, serta melatih kepercayaan diri siswa melalui presentasi. Menarik sekali ya Bu Tati. Jadi area yang akan dikembangkan adalah aspek pengetahuan, keterampilan, dan sosial ya. Lalu bagaimana Bu rancangan pembelajaran yang sudah Bu Tati rancang nanti di dalam kelas ya tentunya? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan digunakan. Untuk strategi, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu Tati terapkan nanti adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya. Nah, kemudian Bu Tati, bagaimana nih dengan media pembelajarannya? Apa yang akan digunakan Bu Tati nanti di pembelajaran? Untuk media pembelajarannya, selain nanti ada lembar kerja, ada juga saya sudah menyiapkan video pembelajaran dan juga alat peraga berupa macam-macam bangun ruang. Lalu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi nanti sesuai dengan minat dan bakat masing-masing kelompok Pak. Oh, baik.
Kemudian kira-kira nanti Bu Tati kapan akan melakukan pembelajaran tersebut? Ya, untuk sesuai jadwal pada hari Rabu besok. Oh, Rabu besok. Ya. Jadi, nah nanti kan setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, nanti kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan juga didampingi oleh pengajar praktek, nanti akan didampingi oleh Pak Dayat ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya nanti akan mendapat gambaran media apa yang akan digunakan nanti, media dan apa sesuai yang dipersiapkan nanti Pak. Baik Bu ya, berarti terima kasih Bu Tati atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ya. Sampai bertemu ya Bu ya di kegiatan pembelajaran besok hari Rabu ya. Ya, semoga besok kita dapat bertemu dalam keadaan lebih baik untuk pembelajaran siswa di kelas Bu ya. Jadi demikian ya, percakapan observasi bersama Bu Tati ya. Sampai bertemu lagi di percakapan pasca observasi besok dengan pengajar. Demikian ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan observasi pembelajaran di kelas masih syarat dan di sini saya mengobservasi di akhir yang sudah saya laksanakan kemarin dari Selasa. Observasi di kelas. Berarti karena kemarin baru juga melaksanakan kegiatan berkelas, jadi ini kita berbincang-bincang tentang belajar kemarin ya, terkait dengan belajar kemarin dan pertanyaan pertama tadi dan bagaimana perasaan ibu terhadap pembelajaran yang sudah kemarin berarti laksanakan evaluasi. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena melihat anak-anak itu bergembira dalam pembelajarannya. Memang kayaknya pembelajarannya memang sangat menyenangkan ya. Kelihatannya anak juga sangat menikmati dengan pembelajaran ini. Dan memang anak-anak senang dan alhamdulillah juga guru tapi juga ikut senang karena melihat anak-anak senang. Terus ya tadi kan saya melihat sendiri anak-anak aktif. Terus menurut tadi itu area pengembangannya yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sosial. Nah, menurut tadi itu sejauh mana area pengembangan yang sudah telah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Kalau menurut saya sih alhamdulillah sudah berhasil, sudah sesuai yang telah direncanakan. Maka area pengetahuan, keterampilan dan juga sosial. Keterampilan itu kan anak-anak dapat mengukur volume pengetahuan baik berupa gambar maupun tidak asli. Kalau dalam sosial anak-anak tadi terlihat bekerja sama dalam kelompoknya. Sedang pada pengetahuan anak-anak dapat mengukur volumenya di sini Pak. Terus kalau misalnya nilai rendahnya antara 1 sampai 10 itu berarti
yang sudah dilakukan itu sudah sampai pada rentang berapa ya? Kalau menurut saya mungkin sudah mencapai nilai 8. 8 ya. Tapi 8. Karena itu tentunya kan kita kan ingin lah mencapai angka yang lebih tinggi lagi ya, karena 8 kan pengen yang lebih tinggi lagi, 9 atau 10 atau berapa ya. Terus menurut Bupati itu kira-kira yang akan diperbaiki atau ditambah dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya itu tentang apa? Kalau untuk pertemuan selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi, tetapi lebih lengkap lagi. Kalau kemarin kan hanya diferensiasi secara konten, yang produknya itu belum. Jadi saya akan merancang pembelajaran diferensiasi, tetapi anak-anak menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat anak. Itu ya, jadi pembelajaran itu semakin menarik ya, dan benar-benar melayani murid sesuai dengan gaya belajar maupun minimal menghasilkan bakatnya belajarnya. Ya mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dan dapat memberikan pembelajaran yang berarti itu. Kalau saya tunggulah kabar baiknya. Kira-kira menurut Bu Tami itu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu sampai kapan atau mulai kapan? Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya Pak Matematika dan hari berikutnya sudah saya sampaikan ke anak. Baik, tapi saya sudah ingin ya mengetahui rencana pengembangan diri tadi itu tentang aktivitas pengembangan apa yang akan dilakukan. Saya punya rencana akan membuat media ajar berbasis IT karena anak-anak kelas 5 kan sudah mempunyai dasar paling maupun mengerjakan soal ITK. Jadi dengan membuat media ajar berbasis IT, anak-anak itu lebih senang. Ya, bagus sekali. Terus kira-kira tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak lebih menyukai pembelajaran matematika dan lebih memahami materi. Jadi anak-anak kan belajar sambil bermain ya. Terus lalu ukuran keberhasilan itu menurut rencananya. Ukuran keberhasilan jika anak-anak itu melalui IT itu bermain game, anak-anak dapat belajar dengan gembira sehingga hasil belajarnya sesuai dengan yang diharapkan. Terus nanti itu tapi pelaksanaan itu tuh mau sendiri atau berkolaborasi dengan teman-teman. Saya berencana akan berkolaborasi dengan operator sekolah yang lebih memahami tentang IT, yaitu dengan Pak Heri. Jadi dengan Pak ini memang ahli IT ya. Jadi ini menarik sekali rencana yang telah diberikan. Terus kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan rencana? Menyiapkan mungkin sekitar 1 minggu waktunya untuk mempersiapkan supaya bisa nanti disampaikan kepada anak. Terus dari aktivitas pengembangan yang kita rencanakan kan kira-kira apakah punya kendala atau ada beberapa kendala yang punya kendala? Mungkin kendalanya dari jumlah laptop yang kita miliki tadinya, tetapi insya Allah dapat diatasi dengan cara berkelompok dulu tiba-tiba anak-anak karena kelas 5 kan jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga nanti berkelompok dulu. Tentunya kan perlu manajemen waktu ya. Kira-kira mau mulai kapan? Insya Allah akan dilaksanakan mulai minggu depan. Luar biasa ya. Jadi saya ulangi untuk kesimpulannya percakapan kita hari ini ya, mungkin
mengembangkan bahan dasar berupa IT dengan membuat game sederhana pada mata pelajaran matematika dengan berkolaborasi dengan teman-teman ya. Nah, ini terutama ya. Terus lalu ada aktivitas pengembangan yang direncanakan itu akan menyiapkan materi berdiferensiasi bukan hanya konten dan proses tapi juga untuk produk ya. Nah, semoga yang direncanakan oleh Bupati bisa berjalan dengan baik, hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan itu ya. Jadi tidak sebenarnya saya tidak sabar ya untuk mengetahui progres dari rencana pemerintahan. Terima kasih Bupati telah bersedia bersama dengan kegiatan ini. Baik, selanjutnya barangkali dari Pak Kiai ada pendapat. Terima kasih Pak Kiai masukannya. Saya kira seperti itu ya pada pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Pak Kiai atas referensinya, semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.